Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan Bapak Guru Ekonomi Insan Cendekia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal Olimpiade Ekonomi Tingkat Kota tahun 2020, yakni soal nomor 3. Langsung saja kita ke pertanyaannya. The purpose of a production possibility graph is to, ya mungkin kurang lebih kita bisa mengartikan tujuan dari kemungkinan produksi yaitu menggambarkan tentang optionnya yang pertama A, enable a country to mobilize to win a competition. B, keep an economy from having non-productive workers. C, make the last costly use of its resource. D, make it possible to increase an economy input. A, show alternative ways to use an economy resource. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ini, kita perlu mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan possibility production, atau dalam arti bahasa Indonesianya yaitu kemungkinan produksi, yang sering disebut juga keterbatasan produksi atau PPV, produksi possibility frontier. Bapak akan jelaskan dulu dengan menggunakan grafik atau gambar. Di sini contoh PPV yang Pak Guru ambil. Kalau kita melihat kurva PPV itu melengkung atau miring dari kiri atas ke kanan bawah, ya seperti ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru ini. Oke. Selanjutnya, di sini ada area yang disebut dengan area possibly atau kemungkinan produksi, dan ada impossible area. Ya, garis yang membatasi antara area possible dan impossible area yaitu garis PPV atau garis keterbatasan. Ya, yang dimaksud dengan keterbatasan di sini adalah keterbatasan faktor-faktor produksi untuk membuat dua jenis barang. Kita contoh yaitu apel dan bebek. Apabila suatu perusahaan ingin memproduksi apel saja, maka dia harus mengorbankan 0 bebek untuk mendapatkan 300 apel. Begitupun pula sebaliknya. Jika dia ingin membuat apel sebesar 250, maka dia harus mengurangi produksinya untuk bebek sebanyak 2 bebek, sehingga dia hanya bisa memproduksi 2 bebek dan 250 apel. Ya, maka produksi atau PPV-nya berada di garis ini. Titik-titik A, G, B, C, D, E, dan F inilah yang disebut dengan titik-titik kurva atau produksi possibility frontier, titik keterbatasan, di mana dia tidak bisa memproduksi di luar daripada area ini, keterbatasan ini. Maka untuk mengefisienkan produksinya, maka dia harus memproduksi di titik-titik produksi ini, gitu. Apakah dia bisa memproduksi di titik ini? Bisa, karena ini masih dalam kategori area possible. Ya, baik. Intinya adalah ketika berbicara tentang produksi possibility frontier, kita berbicara tentang keterbatasan produksi atau kemungkinan yang bisa diproduksi dengan adanya keterbatasan-keterbatasan. Ya. Maka
Di sini bisa kita simpulkan jawaban dari pertanyaan soal nomor 3 ini yakni adalah E. Show alternative ways to use an economic resource, yang artinya adalah untuk menunjukkan jalan alternatif yang digunakan pada sumber daya ekonomi. Ya, seperti tadi yang kita sudah jelaskan, Buku jelaskan, alternatif atau penggunaan sumber daya yang ada untuk kemudian memilih memproduksi dua jenis barang. Ya, dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ya. Adapun kalau jawaban option A itu adalah enable a country to mobilize to win a competition, yaitu untuk menunjukkan kemampuan kompetisi suatu negara, ya, bukan. B. Keep an economy from having non-production workers, untuk menunjukkan atau untuk menjaga ekonomi dari tenaga kerja yang tidak produktif, bukan. C. Membuat biaya rendah dalam penggunaan sumber daya, juga bukan. D. Make it possible, membuat kemungkinan untuk meningkatkan input ekonomi, juga bukan. Karena di sini yang kita bicarakan bukan input tetapi output, produksinya. Ya, baik, saya kira jelas jawabannya yaitu E, yaitu untuk menunjukkan alternatif dalam menggunakan sumber daya ekonomi. Setelah tadi penjelasan mengenai PPV tadi, maka yang perlu kita ketahui, Pak ulangi, terkait dengan PPV atau Produksi Possibility Frontier atau kurva keterbatasan produksi adalah bahwa di dalam produksi sesuatu perusahaan misalnya terdapat keterbatasan. Keterbatasan inilah yang kemudian menjadi batas produksi. Apabila dia ingin memproduksi di luar dari batas PVV-nya, maka dia harus menambah input dan faktor produksinya. Maka jelas bahwa PPC atau PPV ini untuk menunjukkan batas produksi dari suatu perusahaan apabila dia memproduksi dua jenis barang. Saya kira itu, nanti kita lanjutkan lagi di materi selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.